Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pelita Hati yang saya muliakan, saya sekarang sedang berada di lingkungan Metro TV di sebuah masjid Nursiah Daud Paloh. Masjid tempat teman-teman Metro TV biasa melakukan sholat berjamaah. Kita terus-menerus meneladani seorang pribadi agung yang kehadirannya merubah sejarah sampai di tingkat yang sangat fundamental. Saya hadirkan kepada Anda guru-guru, para pencerah dan para penguat. Kita akan bertemu seorang ustadz muda, ganteng. Beliau adalah Ustadz Subki Al-Buguri. Kita temui beliau. Pemirsa Pelita Hati Metro TV yang saya muliakan, saya datang lagi ke ruang tamu Anda. Saya beri GS setiap kali diperintah untuk menyemangati puasa Ramadan Anda oleh teman-teman Metro TV. Semoga ada gunanya. Dan tokoh-tokoh yang kami hadirkan semoga menjadi guru-guru kita bersama. Kali ini saya menghadirkan tokoh yang wajahnya sudah Anda akrabi. Dia adalah Ustadz Subki Al-Buguri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu harus belajar dari junjungan kita, Ustadz. Bagaimana pribadi yang mulia ini mengajarkan kepada seluruh kita pelajaran-pelajaran paling detail bahkan di dalam hidup yang kadang-kadang orang tidak pernah berpikirnya. Kecintaan beliau atas segala sesuatu itu nyaris meliputi segala sesuatu itu. Saya mencintai istri saya mudah lah. Mencintai pacar saya jauh lebih mudah. Tapi beliau ini musuh saja dicintai. Mari Ustadz, silahkan ceritakan tentang kemuliaan guru kita ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam al-mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun umur beliau yang boleh dikatakan tidak panjang, ya, sekitar 63 tahun, tapi umur dakwahnya adalah 13 plus 10, berarti 23 tahun, tapi mampu merubah satu masyarakat yang jahiliyah, ya, menjadi masyarakat yang berperadaban. Yang tadinya wanita jangankan mengharap kewaris, bahkan dulu diwariskan. Dan kemudian kita tahu satu lagi budaya yang disebut dengan wa'dul banat. Apa itu, Tad? Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Dan apabila mereka mendapatkan anak perempuan, wajah mereka berubah menjadi merah kehitaman karena rasa malu dan keputusasaan karena anak perempuan dianggap tidak mampu mensupport keluarga, membela suku, dan kemudian memberikan kemuliaan kepada kabilahnya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil merubah hanya dalam waktu 23 tahun menjadi satu masyarakat yang akhlaknya dipuji, sebagaimana dipujinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Qalam disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad SAW, betul-betul memiliki budi pekerti yang agung. Nah, kemudian saya akan mengawali dari ayat yang sangat populer dan paling sering didengar, apalagi bulan-bulan Rabiul Awal, ya. Al-Ahzab 21-22. Ya, di awal itu saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu 21, ya. Keumuman kita menghafal itu dengan baik. Diartikan dulu, Tak. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contoh atau teladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang beriman kepada Allah dan adanya hari akhir. Dan kemudian orang-orang yang banyak mengingat Allah. Ini di ayat 21. Kemudian di dua-duanya disebut walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi di sini
digambarkan bahwa pengikut Nabi itu, jangankan mereka sedang mengalami hidup yang nikmat. Ya. Saat dikabarkan ada musuh yang hendak menyerang mereka, ya, mereka dengan sabar kemudian mengatakan, ini sesuatu yang sudah dijanjikan. Jadi terhadap musibah, bencana, goncangan hidup, mereka mengatakan kesiapan mereka tinggi sekali. Begitu siap. Kalau kita mungkin dapat banjir, kok saya lagi nih yang kena banjir. Ya. Jadi saat dikabarkan musuh begitu dekat dengan mereka, mereka mengatakan hadza ma wa'adanallah. Ya. Ini sudah dijanjikan. Makanya kalau di bulan Ramadan orang yang punya iman kan begitu siap. Ya. Kalau yang kurang imannya dia bilang, aduh kenapa Ramadan datang lebih cepat sih, kan gitu ya. Ya. Dan ya kalau lihat memang Nabi, pengikutnya begitu luar biasa. Bahkan kita ngambil pelajaran dari Nabi Ismail misalnya ya, saat mau disembelih saja begitu siapnya. Yeah. Ini beda dengan anak-anak sekarang. Tidak disembelih, mereka cuma disuruh ibadah, sholat paling 5 menit, puasa, malah manfaat kesehatannya begitu banyak buat mereka. Ya kadang ada saja di antara mereka. Iya. Kalau tidak ada, tugas Ustadz inilah di siaran ini untuk menangguhkan mereka. Insya Allah. Maka kita beri tepuk tangan untuk Ustadz Subki ini ya. Pemirsa Pelita Hati, kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut. Manusia yang hebat adalah manusia yang mampu berlaku adil dalam marah dan syahwat. Ya, karena di dalam agama kita tidak ingin menghilangkan marah. Ya. Pemirsa Pelita Hati, kita sambung lagi pertemuan kita dengan Ustadz ganteng ini, Subki Al-Buguri. Ustadz, meneladani pribadi Rasulullah itu aspeknya kan sangat luas. Ya. Bagi awam-awam seperti saya ini kan membutuhkan sebuah entry point, sebuah pintu kecil, agar orang-orang awam seperti saya ini kuat meneladani beliau ini. Terus dari mana karakter beliau yang mudah menjadi pintu masuk saya sebagai orang yang awam yang saya kira sangat penuh keterbatasan ini? Iya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilihkan Nabi. Ya. Karena beliau juga bergelar Al-Mustafa, ya. Artinya? Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dipilihnya Nabi ini dari golongan manusia sama seperti kita. Ya. Dan berarti semua manusia, ya, insya Allah apabila memiliki kekuatan keinginan untuk mengikuti beliau, bisa. Ya. Sebab ada di antara musyrikin Makkah dulu mengatakan, kenapa kami diutus Nabi yang yamshuna fil aswaq, yang mereka sama seperti kita mondar-mandir di pasar, melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa tidak diutus malaikat? Nah kalau diutus malaikat, standarnya, saya yakin ya sulit kita bisa mengikuti malaikat, karena dari dasar penciptaannya malaikat tidak memiliki apa yang dimiliki oleh manusia, yaitu nafsu. Sementara Nabi, kul innama ana basyarun. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Kahf dikatakan, katakanlah bahwa aku adalah basyar, aku adalah manusia. Maka selama masih manusia, makan, tidur, berkeluarga dan semua sama seperti kita, maka dari ayat tadi Nabi itu adalah qudwah fi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi. Dia adalah merupakan teladan dari setiap perkataannya, kemudian perbuatannya, dan kemudian juga setiap keadaan. Ya, nanti mungkin kita akan bercerita bagaimana orang-orang yang mengejar Rasulullah dan umatnya sampai ke Habasyah, dan saat ditanyakan oleh Raja Habasyah, kenapa kalian mengejar-ngejar Muhammad dan pengikutnya? Apakah mereka berakhlak buruk? Ini musuhnya pun tidak kuasa untuk mengatakan atau untuk berbohong. Dia bilang, demi Allah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang dengan akhlak yang baik. Ini ada masalahnya, adalah masalah kemudian mengajak kepada Tuhannya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah dari sini kalau kita lihat fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, pada setiap perkataannya, bagaimana Nabi menyikapi makanan, bagaimana Nabi saat
berjanji misalnya. Saya pernah baca di dalam satu buku yang berjudul Ensiklopedia Muslim. Ya. Apa yang terjadi di sana? Di situ saat Nabi belum diangkat menjadi Rasul, seseorang berjanji dengan Nabi Muhammad SAW untuk bertemu di suatu tempat. Tapi kemudian orang itu lupa dan baru teringat setelah 3 hari. Kemudian saat 3 hari itu kemudian orang yang berjanji dengan Rasul itu kemudian datang dan meminta maaf. Kemudian Rasulullah masih ada di tempat itu. Rasulullah dengan santai mengatakan, kamu membuat aku capek menunggu di sini. Ba'da salasati ayyam. Kita jangankan 3 hari, mungkin 2 jam saja. 2 jam saja kita sudah. Dan itulah yang saya bilang, atau saya sampaikan dari para mufasir, fi aqwalihi wa af'alihi, bagaimana sikap beliau. Mungkin kalau kita terhadap orang yang seperti ini, kita sudah mengepul uap di kepala ini. Iya, tapi Rasulullah dengan tenang mengatakan, kamu membuat aku lelah, kamu membuat aku capek. Kemarahan beliau sangat terukur, walaupun penyebabnya itu sudah sangat intoleran sebetulnya. Iya, luar biasa. Dan itulah yang digarisbawahi oleh Dr. Korni. Ya, di dalam La Tahzan yang bestseller itu kemudian beliau sempat mengatakan bahwa manusia yang hebat adalah manusia yang mampu berlaku adil dalam marah dan syahwatnya. Ya, karena di dalam agama kita tidak ingin menghilangkan marah. Tapi bagaimana mengontrol marah itu? Karena kalau dia banyak, dia berlebih, sahula alaihi darbu wal qatl, orang akan mudah melakukan pembunuhan bahkan. Tapi kalau marah itu hilang, sama sekali tidak ada, zahabat al-ghirah wal hamiyatu fid dini wad dunya, maka orang akan kehilangan girah, kecemburuan di dalam urusan agama. Misalnya kalau ada anak kita tidak menjalankan perintah Allah, kita harus punya marah, tapi marah dengan sikap yang adil supaya mereka bisa mendengarkan nasihat dengan hikmah. Saya nanti akan di segmen selanjutnya akan sedikit melakukan verifikasi kepada Ustadz. Rasul berkeluarga, Ustadz Subhi berkeluarga. Jenis kekeluargaan seperti apa yang Ustadz Subhi sangat mengidentifikasi cara Rasul berkeluarga? Nanti ya, Tad ya? Siap. Kita akan saksikan pesan-pesan berikut. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu saat mendapatkan hantaman yang pertama kali. Kita masih meneladani seorang pribadi yang kehadirannya sangat mengubah sejarah kita sampai hari ini. Tidak tanggung-tanggung perubahan sejarah itu, ia sampai menjangkau soal-soal yang paling fundamental di dalam banyak aspek. Kepada sahabat saya Ustadz Subhi, saya ingin melewati pintu kecil ini dulu. Beliau berkeluarga, Anda berkeluarga. Anda sering marah kepada anak, beliau juga kadang-kadang mungkin tidak berkenan kepada keluarganya. Pengalaman seperti apa yang kita bisa meniru minimal dari kehidupan Ustadz Subhi? Cerita yang paling populer adalah saat Rasulullah kembali dari satu tugas, kemudian didapati pintu terkunci, dan Aisyah tidak lagi mendengar ketukan beliau, dan beliau dengan sabar kemudian bisa merelahkan istrinya tidur sendiri dan dia siap tidur di luar rumah. Mungkin ini adalah satu potongan kisah yang sangat sederhana yang kadang saya pun sebagai seorang ustadz yang kadang kalau pulangnya bukan malam lagi, pagi gitu kan. Mungkin jam 3 dini hari, jam 2 dini hari, itu kan saat orang-orang terlelap tidur gitu. Kadang-kadang kita pun masih kemudian memaksakan dengan handphone, dengan apa, dengan segala macam untuk membangunkan. Dan ini adalah mungkin potongan kecil bahwa Nabi pernah mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik buat keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anakku. Dan beliau sendiri yang kemudian mengatakan seperti itu. Maka karena beliau ini adalah model, maka kita tinggal mencontoh. Walaupun mungkin tidak 100%. Ada yang kemudian menyambung dengan surat Al-Imran ayat 200. Fi sabrihi wa musabaratihi wa murabatatihi wa mujahadatihi. Bagaimana dalam sabarnya dia dan bertahannya. Kita ingat Rasulullah dalam perang Ahzab, karena ini surat Al-Ahzab kan, perang Ahzab itu bagaimana bertahan
menunggu musuh yang belum jelas datangnya kapan. Wah, itu kan memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi. Ya, sama dengan apa yang mungkin saya ketengahkan tadi adalah merupakan satu contoh kecil. Seperti saat Rasulullah mendapat musibah misalnya, begitu tangguhnya beliau saat putra beliau yang bernama Ibrahim. Kita tahu bahwa orang Arab itu sangat menyukai anak laki-laki. Dan ini anak laki-laki terakhir diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah mengatakan wa innal aina la tadma wal qalb la yahzan. Air mata pun secara otomatis keluar dari mata ini dan kemudian hati pun bersedih. Tapi inilah pelajarannya. Tapi kita tidak diperintahkan kecuali mengatakan satu perkataan yang Allah ridho. Kemudian Nabi bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari situ kemudian ya seperti kita kadang dicoba dengan musibah-musibah kecil, atau mungkin kita juga dicoba dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat ya, dalam bergaul. Nah, di situ sebetulnya hanya ulul albab, artinya orang yang cerdas yang kemudian bisa memahami, oh ternyata pelajarannya di sini. Begini konteksnya. Begini, disinilah saya harus memperbaiki pada saat nanti, karena Rasulullah saat melewati seorang ibu yang sedang meratapi sebuah makam, sebuah kuburan, kemudian Rasulullah bilang isbiri, sabarlah. Dan kemudian karena wanita ini tidak tahu yang mengatakan sabar itu adalah baginda Nabi SAW, dia mengatakan innaka lam tusib bimusibati, engkau enteng saja mengatakan sabar. Bukan kau yang kena musibah. Iya, aku yang kehilangan suami, aku yang kehilangan anak. Terus? Tapi setelah mendapat berita bahwa itu adalah Rasulullah, kemudian wanita ini segera bergegas menghampiri Nabi dan mengatakan, saya tidak tahu bahwa engkau Rasulullah. Rasulullah dengan santai mengatakan, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu saat mendapatkan hantaman yang pertama kali. Saat kita sedang dipukul pertama kali, disitulah kita harus memaksakan diri kita untuk bersabar. Dan ini merupakan suatu yang tidak mudah. Pastinya harus terus melewati proses sehingga kita kemudian bisa menjadi lebih baik. Sampai di titik itu. Terima kasih, Tat. Pemirsa Pelita Hati, jadi pribadi Rasulullah itu adalah sebuah wilayah yang sangat besar, tetapi di balik kebesaran beliau itu ada bermacam-macam pintu kecil, yang lewat pintu-pintu itulah semoga kita bisa menziarahi jejak-jejak besar itu. Amin. Kita ketemu di Pelita Hati berikutnya. Saya Pri GS bersama saudara saya Ustadz Subki Al-Buguri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.